Pernahkah Anda melihat tanaman cabai Anda di bulan Juli dan bertanya-tanya, kok daunnya rimbun banget, tapi mana buah cabainya? Ini adalah masalah yang sering dihadapi banyak pekebun. Tanaman terlihat sehat dan kuat, tapi hasil panennya justru mengecewakan. Hari ini, kita akan atasi masalah ini. Saya akan bagikan 3 cara mudah, tapi sangat efektif yang bisa membantu merangsang tanaman cabai Anda agar berbuah lebat. Dan pastikan Anda menonton sampai selesai, karena cara ketiga adalah trik kecil yang bahkan bisa mengejutkan pekebun berpengalaman sekalipun. Dengan cara ini, Anda bisa meningkatkan jumlah bakal buah secara signifikan. Untuk memulainya, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi pada tanaman cabai Anda di bulan Juli. Di masa ini, tanaman sudah kuat di bagian akar dan pertumbuhannya rimbun di atas, daun dan batang. Bisa dibilang tanaman sudah membangun pabriknya. Tugas kita sekarang adalah mengganti mode kerja pabrik ini dari fokus memproduksi daun ke fokus memproduksi buah. Jika tidak, tanaman cabai akan terus berfokus pada pertumbuhan vegetatif atau menggemukkan diri, menghabiskan seluruh energinya untuk memperbanyak daun dan batang, dan lupa untuk menghasilkan buah, yaitu calon panen kita. Baik, kita mulai dengan langkah pertama, dan mungkin yang paling utama, membentuk tanaman dengan benar. Anda lihat tanaman paprika Anda, kok seperti bola hijau yang rimbun, daunnya banyak, batangnya tebal, tapi kok buahnya nyaris tidak ada. Nah, inilah yang disebut pemanjangan vegetatif atau over-vegetative growth, ketika tanaman menghabiskan seluruh energinya untuk menumbuhkan massa hijau, bukan untuk buah. Tugas kita adalah memberinya pemangkasan yang cerdas. Jangan khawatir, ini tidak sulit tapi sangat efektif. Ini bukan sekadar untuk penampilan. Ini sangat penting untuk hasil panen di masa depan. Ambil gunting atau sekop yang bersih, dan mari kita lihat apa saja yang perlu dibuang. Perhatikan baik-baik tanaman paprika Anda. Temukan batang utamanya. Batang ini tumbuh ke atas, dan pada titik tertentu akan bercabang, membentuk apa yang disebut percabangan atau garpu. Biasanya ini adalah 2 atau 3 batang kuat yang akan menjadi kerangka tanaman kita dan menopang sebagian besar buah. Ingat aturan sederhana ini, semua yang berada di bawah percabangan ini sama sekali tidak kita butuhkan. Dengan tegas dan tanpa ragu, buang semua tunas samping yang tumbuh dari ketiak daun di batang utama. Ini disebut tunas air. Buang juga semua daun bagian bawah sampai ke percabangan. Jangan disayangkan, daun-daun itu tetap mendapatkan sangat sedikit cahaya, menghalangi sirkulasi udara, dan seringkali menjadi yang pertama terkena penyakit dari tanah. Selain itu, mereka hanya mencuri nutrisi yang seharusnya bisa digunakan untuk pembentukan buah paprika. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan batang yang rapi dan bersih sampai ke percabangan pertama. Dan sekarang, rahasia kecil namun sangat penting dari metode ini. Tepat di tengah percabangan pertama ini, kemungkinan besar Anda akan melihat bunga pertama, atau bahkan bakal buah kecil. Ini disebut bunga mahkota. Nah, saya sangat menyarankan untuk memetik atau dengan hati-hati membuangnya. Ya, saya mengerti, sedikit sayang mengorbankan buah pertama yang paling ditunggu-tunggu. Tapi percayalah, ini adalah pengorbanan demi kebaikan. Dengan membuangnya, kita memberikan sinyal kuat kepada tanaman. Jangan hanya memikirkan satu buah paprika, saatnya aktif menumbuhkan cabang samping dan membentuk puluhan tunas baru. Ini akan merangsang tanaman tumbuh lebih harmonis dan menghasilkan buah jauh lebih banyak di tingkat atas. Apa yang kita dapatkan dari prosedur ini? Tanaman tidak lagi menghabiskan nutrisi berharga untuk daun bagian bawah dan tunas air yang tidak berguna. Sirkulasi udara di dalam tanaman membaik, yang merupakan pencegahan penyakit jamur yang sangat baik. Dan semua energi diarahkan sepenuhnya ke atas untuk pembentukan dan pembesaran banyak buah. Pada dasarnya kita telah menciptakan bentuk yang ideal dan produktif untuk paprika.
Namun, bahkan bentuk yang paling ideal pun membutuhkan bahan bakar yang tepat agar dapat bekerja maksimal. Dan tentang itu akan kita bicarakan selanjutnya. Oke, kita sudah merapikan tanaman paprika kita. Tapi, bahkan atlet yang paling terlatih pun tidak akan berprestasi tanpa nutrisi yang tepat. Begitu juga dengan paprika. Sekarang kita beralih ke langkah kedua, yaitu pemupukan yang cerdas. Dan disinilah letak kesalahan yang paling sering dilakukan banyak pekebun. Ingat, apa yang Anda berikan ke paprika di bulan Mei dan Juni, kemungkinan besar itu adalah pupuk tinggi nitrogen. Misalnya, air rendaman kotoran sapi, kotoran ayam, atau rumput hijau. Dan itu benar sekali. Di periode itu, tanaman butuh kekuatan untuk tumbuh, membentuk batang dan daun yang kuat. Nitrogen adalah bahan bangunan utama untuk bagian hijau tanaman. Tapi di bulan Juli, situasinya berubah total. Jika Anda terus memberi pupuk nitrogen, Anda hanya akan memperparah pertumbuhan daun. Tanaman akan menerima sinyal. Bagus, terus bangun daun. Padahal itu sama sekali tidak kita butuhkan. Jadi, aturan utama di bulan Juli, kurangi nitrogen seminimal mungkin. Atau lebih baik lagi, hilangkan sama sekali dari pemupukan. Jadi, pupuk apa yang harus diberikan? Sekarang paprika membutuhkan dua elemen penting lainnya, fosfor dan kalium. Mari kita jelaskan dengan sederhana. Fosfor adalah energi untuk pembungaan dan pembentukan buah. Dia seperti percikan api yang memicu proses reproduksi itu sendiri. Sementara kalium adalah elemen yang secara langsung bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas buah. Dia ibarat sistem transportasi yang memindahkan semua nutrisi dari daun ke buah paprika yang sedang membesar, membuatnya besar, juicy, berdinding tebal, dan manis. Di mana mendapatkan elemen-elemen ini? Pilihan paling mudah dan efektif dari pupuk mineral adalah monopotasium fosfat. Namanya sudah memberi petunjuk. Dia mengandung fosfor dan kalium, tanpa sedikit pun nitrogen. Ini adalah koktail ideal untuk paprika di masa pembuahan. Cukup larutkan 1 sendok makan ke dalam 10 liter air, lalu siramkan ke akar pada tanah yang lembab. Jika Anda lebih suka metode organik, sahabat terbaik Anda adalah abu kayu. Ini adalah gudang kalium, fosfor, dan banyak mikronutrien bermanfaat lainnya. Resep paling sederhana. Campurkan 1 gelas abu kayu yang sudah diayak ke dalam 10 liter air. Aduk rata dan biarkan meresap selama beberapa jam. Atau lebih baik lagi, 1 hari penuh. Setelah itu aduk lagi dan siramkan ke tanaman paprika. Gunakan sekitar 1 liter larutan untuk setiap batang. Dengan melakukan langkah kedua ini, kita mengirimkan sinyal kimia yang jelas ke tanaman. Stop membangun daun. Sekarang saatnya beralih ke yang utama. Menciptakan hasil panen. Kita sudah mengubah bentuknya, sekarang kita ubah dietnya. Tinggal satu lagi, trik terakhir yang paling cerdik, yang akan menjadi dorongan nyata bagi paprika untuk berbuah. Baik, jadi kita sudah memangkas tanaman cabai kita dan memberinya makan siang yang pas. Mereka sudah siap untuk berbuah lebat. Tapi terkadang, untuk mendorong seseorang bertindak, butuh sedikit dorongan. Dan cara ketiga kita ini persis seperti dorongan yang terkontrol. Atau jika Anda mau, sedikit stres untuk tanaman. Kedengarannya sedikit menakutkan. Ya, kita begitu peduli pada tanaman kita. Lalu saya malah menyarankan untuk menyiksa mereka sedikit. Tapi jangan khawatir, ini adalah stres demi kebaikan. Bayangkan tanaman hidup dalam kondisi resor. Disiram teratur, diberi makan, udaranya hangat. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak merasa perlu terburu-buru untuk menghasilkan keturunan, alias buah. Kenapa? Karena hidup sudah begitu indah. Tugas kita adalah sedikit mengusik keindahan ini dan mengingatkan cabai akan misi utamanya. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Dengan kekeringan singkat. Ini bukan berarti mengubah tanah di bawah cabai menjadi gurun Sahara. Sama sekali tidak. Metodenya adalah sebagai berikut. Setelah penyiraman dan pemupukan rutin seperti yang sudah kita bahas, jangan buru-buru mengambil alat siram keesokan harinya. Lewati 1,
Atau jika cuaca tidak terlalu panas, lewati 2 jadwal penyiraman rutin. Biarkan lapisan tanah bagian atas mengering dengan baik. Anda akan melihat daun cabai mungkin sedikit layu, kehilangan turgornya, seperti terkulai. Nah, ini dia sinyal yang kita butuhkan. Pada saat ini, insting kuno untuk bertahan hidup dalam tanaman langsung bekerja. Mereka berpikir, wah, kondisinya memburuk, air semakin sedikit. Saya harus segera menghasilkan keturunan sebelum terlambat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mulai mengalihkan semua sumber daya mereka dengan cepat, bukan untuk pertumbuhan, melainkan untuk membentuk kuncup bunga dan bakal buah. Ini adalah mekanisme biologis untuk kelangsungan hidup spesies. Tanaman mencurahkan seluruh energinya untuk menghasilkan buah dan biji secepat mungkin. Begitu Anda melihat daunnya sedikit layu, jangan tunggu sampai mereka berubah menjadi kain lap kering. Segera siram cabai dengan air hangat yang sudah diendapkan secara melimpah. Tanaman akan menyerap kelembapan dengan senang hati. Daunnya akan pulih dengan sangat cepat dan mekanisme pembuahan yang sudah terpicu tidak bisa dihentikan lagi. Trik sederhana ini, kejutan kecil ini, seringkali menjadi dorongan terakhir yang mengubah tanaman yang terlalu nyaman menjadi mode berbuah lebat. Ini sangat efektif, terutama jika dikombinasikan dengan 2 langkah pertama, pemangkasan dan pemupukan yang tepat. Kita menciptakan efek komprehensif yang tidak memberi pilihan lain bagi cabai selain menghujani Anda dengan panen yang melimpah. Dan inilah bagian puncaknya. Bayangkan ini, Anda menerapkan ketiga metode ini sekaligus. Pertama, Anda membuang semua daun bawah yang tidak perlu dan tunas samping hingga percabangan pertama. Tanaman pun berhenti membuang energinya untuk bagian hijau yang tidak produktif. Lalu, beberapa hari kemudian, Anda memberikannya pupuk yang tepat, kaya kalium dan fosfor, tapi dengan kandungan nitrogen minimal. Ini menjadi sinyal kuat baginya, saatnya berbunga dan berbuah. Sebagai pelengkap, Anda sedikit mengeringkan tanah sebelum penyiraman berikutnya. Tentu saja bukan sampai kering kerontang, tapi hanya menciptakan sedikit kekurangan air yang ringan. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Bagi tanaman paprika, ini adalah sinyal terpadu untuk beraksi. Ia mendapatkan dorongan dari semua sisi. Semua energi yang sebelumnya terbuang ke daun, kini terfokus untuk membentuk kuncup bunga dan buah. Tanaman seolah terbangun dan bekerja dalam mode turbo. Hasilnya, Anda tidak hanya mendapatkan beberapa buah paprika tambahan, tapi ledakan panen yang luar biasa. Ini bukan 3 tips terpisah, melainkan sistem terpadu yang dijamin akan meningkatkan hasil panen Anda. Jadi, mari kita rangkum 3 langkah sederhana untuk panen paprika melimpah di bulan Juli. Bentuk tanaman dengan membuang semua yang tidak perlu. Beri pupuk dengan benar, fokus pada kalium, dan jangan takut menciptakan stres ringan yang terkontrol untuk tanaman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika tips ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video baru. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Apa rahasia Anda dalam menanam paprika? Mungkin Anda punya pupuk spesial atau metode pembentukan tanaman sendiri. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling berbagi tips dan trik.